kamu yakin kalau misalkan kita bisa ngelawan Bella? Tapi kalau kamu bisa neken Najwa untuk bantu aku. Najwa pasti mengikuti kata-kata aku. Kamu tenang aja. Permisi, Bu. Ini tagihan yang harus dibayar pasca operasinya Pak Rehan. Aku nggak mungkin bilang sama Rehan berapa harga yang harus dibayar pasca operasi ini. Dia pasti bakal balas dendam sama kita. Kalau itu bos nggak usah khawatir. Saya nggak akan tenang selama dia masih berkeliaran. Pokoknya saya mau kamu habisi dia sekarang juga. Kenapa? Najwa? Aduh. Ya Allah. Najwa? Kenapa Najwa? Aduh, perut aku sakit banget. Rehan. Biar bapak ini masukkan kamu dulu ke dalam taksi. Setelah itu baru ketemu Najwa. Ayo Rehan, kita harus cepat pergi dari sini. Bu, tapi Najwa... Iya Rehan. Habis ini kita akan menolong Najwa. Buka! Ibu, secepatnya aku harus menyelamatkan Najwa. Tolong buka pintu. Pokoknya ibu sama sekali tidak mau mendengarkan omongan kamu lagi. Ya Allah, maafkan ibuku. Dan selamatkan istriku, ya Allah. Lindungilah dia, ya Allah. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya. Apa Bapak melihat seorang perempuan yang kulitnya berwarna putih, memakai jilbab dan hidungnya mancung, sedang membawa seorang laki-laki yang terluka? Wah, enggak tuh, Dek. Maaf ya, Dek. Ya, nggak apa-apa, makasih. Mari. Ya Allah, kemana lagi aku harus cari mereka? Semoga mereka ada di tempat yang aman. Tapi kenapa mereka belum hubungin aku? Apa terjadi sesuatu sama mereka? Jangan-jangan anak buah Bella atau Priti udah menculik mereka. Gak ada henti-hentinya mereka menyakiti Najwa. Pokoknya aku harus tanya sama Bella. Bella pasti tahu di mana Najwa. Ini pasti Bella. Halo Bella. Selamat malam, Bu Priyanka. Kami dari kepolisian. Kami harap Ibu bisa datang ke kantor sesegera mungkin. Aduh, ada apa ini? Gawat. Jangan-jangan saya mau ditangkap gara-gara kejadian tadi. Ya Pak Polisi, ada apa ya? Kenapa saya diminta datang ke kantor polisi? Kami harap Ibu datang segera, atau Ibu kami jemput paksa. Mereka kemana ya? Pak, ya. Lihat orang yang tadi ribut di sana nggak? Oh, Bapak cari orang yang lagi berantem itu? Iya. Mereka sudah ketangkap polisi semua, Pak. Ketangkap polisi? Iya. Mari, Pak ya. Ya, makasih ya. Aku harus laporkan hal ini ke polisi. Jika Najwa dan Rehan udah diculik lagi. Apa? Rachel mau pakai jilbab? Syukurlah kita sudah berusaha dan akhirnya berhasil ya. Ya udah, kalau begitu hari ini kita langsung pertemukan mereka. Seperti impian kita, menikahkan anak-anak kita. Iya, Jeng. Saya juga udah nggak sabar ingin berbesanan dengan Jeng Hilda. Oke. Sebentar ya. Dion, tunggu sebentar sayang. Rin, anak saya sudah datang. Saya mau ngomong dulu sama dia ya. Nanti kita ketemu. Oh iya, Jeng. Sampai ketemu ya. Oke, bye. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau keluar sebentar nih. Kamu nggak boleh keluar. Sekarang juga kamu harus ikut Mami ke tempat sahabat Mami. Namanya kenapa sih?
Mami mau mempertemukan kamu dengan Rachel. Rahel nih namanya, bukan Rachel. Ya, Rahel, anaknya Tante Rini. Kamu ingat kan teman SMP kamu? Sekarang dia sudah jadi dokter dan dia juga belum punya suami. Mami ingin kamu mengenal lebih dalam supaya mata kamu terbuka bahwa masih ada perempuan lain selain perempuan yang selama ini kamu kenal yang lebih pantas untuk menjadi istri kamu. Bentar, Mi. Maksud Mami mau pertemukan aku dengan dia itu apa? Ya kamu tahu kan, pasti mau menjodohkan kamu dengan Rahel. Jodoh. Udah lah, Mi, aku gak suka dengan cara jodoh-jodohan. Aku bisa cari calon pendamping hidup aku sendiri. Mami gak usah ikut campur urusan aku. Tapi Dion, Mami yakin begitu kamu ketemu dia, pasti kamu langsung suka. Kamu kan bisa ketemu dulu, coba aja dulu Dion. Udah nih, Mi, Mami gak usah maksa. Aku udah bilang kan, aku gak suka dengan acara jodoh-jodohan. Dion, Mami yakin kamu pasti suka sama Rahel. Karena apa? Karena dia lebih baik daripada Najwa. Dia juga pakai jilbab, tapi dia sekarang sudah jadi dokter. Dan juga dia masih perawan. Mami, mau dia dokter ataupun masih perawan, aku gak peduli. Status itu sama sekali gak penting buat aku. Itu gak bisa menjamin apapun. Dion, pokoknya kamu harus ikut Mami. Kalau kamu sekarang gak mau ikut Mami, nanti kamu pulang, kamu sudah melihat Mami jadi mayat. Mami lebih baik daripada Mami hidup melihat kamu tiap hari ngurusin Najwa. Kenapa sih Dion? Kamu gak bisa lupain Najwa. Dia itu bukan prioritas hidup kamu. Kamu gak ada kewajiban untuk mengurus dia, untuk melindungi dia, untuk bertanggung jawab atas dia. Gak ada. Kamu lihat Mami, masih ada Mami yang harus kamu perhatikan. Mami ingin Mami punya menantu sesuai dengan keinginan Mami. Kamu harus membahagiakan Mami. Mami ingin punya menantu. Aku bisa cari sendiri, Mi. Mami gak usah cariin buat aku. Kok cuman panas aja. Ya ada apa dia ya? Alhamdulillah. Sayang mama. Iya, halo Ma. Iya Ma, Rahel nggak mungkin bohong lah. Habis ini Rahel langsung pulang ya Ma. Dasar orang tua nggak tahu anaknya lagi tugas apa. Bu Mayang, maaf ya, telepon ibu saya jadi ganggu. Oh enggak apa-apa lagi dok. Justru saya harus berterima kasih sama dokter. Ya udah kalau gitu saya resepin obat dulu ya buat Mumtaz. Obatnya sih biasa aja, tapi mujarab karena pakai doa. Pasti itu dok. Kasih obat sama dokter ya? Dokter ngobrol sama mamanya dokter jadi ingetin saya soal mama saya. Mama saya juga suka cerewet loh. Ibu saya biasanya nggak cerewet kayak gini, cuman karena mungkin ini menyangkut masalah hidup saya ya gitulah. Maksudnya gimana dok? Aduh Bu Maya, gimana ya ceritanya? Jadi gini, ibu saya itu menjodohkan saya sama laki-laki. Ya bisa dibilang dia adalah cinta pertama saya waktu SMP dulu. Oh ya? Iya, dia kan laki-laki yang banyak fansnya. Ya perempuan seperti saya mana dianggap sama dia. Tenang aja loh dok, yang namanya jodoh itu gak akan kemana-mana. Ya gimana ya, susah sih untuk ngejelasin ya. Jadi malu nih. Ini resep obatnya buat Mumtaz. Mudah-mudahan cepat turun ya panasnya sayang ya. Oke, makasih dokter. Ya. Bu Mayang, ngomong-ngomong, mau lihat foto laki-laki yang saya ceritain barusan nggak? Ya, saya sih cuma minta saran doang. Mungkin bisa bedain dia cowok baik-baik atau enggak. Nih, ada foto. Dok, tapi gimana saya mau menilai? Saya kan gak kenal sama sekali sama laki-laki itu. Bu Mayang kan udah berpengalaman. Jadi pasti tahu aura cowok yang baik atau yang jahat itu pasti tahu. Bentar ya saya lihat. Dokter. Bentar sayang, tuh lihat fotonya. Yang mana ya dok? Ada 3 orang. Dion? Gimana? Aduh,
Dok, maaf tapi ya saya harus ke kamar kecil. Oh, udah kalau gitu. Saya pamit dulu ya, Dok ya. Yuk. Ya, Dok. Mayang, ada apa nak? Apa Mumtaz sakitnya parah? Enggak, Ma. Mumtaz nggak kenapa-kenapa kok. Syukurlah. Ya udah, Ma. Kita tebus obat dulu ya. Sabar ya, Bu. Ya Allah, Ma. Ma, itu kan Kak Najwa, Ma. Ya Allah, Kak. Ratwa, Kak Najwa. Ya Allah. Kak Najwa. Saya serius, Pak. Perkelahian itu dimulai karena Bella yang menyerang saya. Itu betul sekali, Pak. Dan wanita ini juga yang telah teman saya, Desta. kalau saya sih terserah mereka mau ngomong apa-apa. Yang pasti banyak saksi yang melihat kejadian itu. Pak, benar sekali, Pak. Bella ini sama sekali tidak menyerang siapa-siapa, Pak. Bella ini malah menyelamatkan saya. Dan saya, Pak, saya bingung kenapa saya dipanggil ke kantor polisi, Pak. Karena saya sama sekali tidak bersalah. Malah saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya ini hanya seorang wanita tua yang ingin anak saya hidup bahagia dan tidak diculik, Pak, oleh perempuan itu. Oh, jadi anak ibu diculik dan disakiti. Anak saya yang bernama Reha telah diculik dan disakiti oleh wanita itu, Pak. Sehingga anak saya bernama Reha sekarang lumpuh. Dan tadi, Pak, tadi saya yang disakiti, Pak. Karena dia memaksa supaya saya menyerahkan anak saya kepada dia. Dan saya juga sempat ditampar, Pak. Karena saya tidak mau mengikuti mereka masuk ke dalam mobil mereka. Tapi untung sekali, Pak, saya terselamatkan, Pak. Karena ada Bella. Jendela ini dipasangi teralis. Tapi tetap aku harus keluar. Ya. Aku harus keluar. Aku harus menyelamatkan istri dan anak kami. Aku harus keluar dari sini. Apapun caranya. Ya Allah. Ya Allah, tolong jaga Najwa. Tolong jaga Najwa dan anak kami dari orang jahat. Aku harus keluar. Aduh, susah, sakit banget, susah. Aduh, tolong selamatkan anak saya, Suster. Tolong selamatin bayi saya. Suster, tolong panggilkan dokter karena pasien ini harus ditangani. Baik, Sus.
Pak, Bu, tapi sebenarnya ada apa yang terjadi dengan Kak Najwa, Pak? Adik ini siapa? Apa kenal dengan dia? Iya, Pak, saya kenal. Saya adalah adik iparnya. Saya tidak tahu. Kami menemukannya di jalan. Astagfirullahaladzim. Apa ibu terluka di paha atau menderita sakit lain sehingga terjadi pendarahan kayak gini, Bu? Saya sudah ngambil 4 bulan, suster. Tolong selamatin anak saya, suster. Saya mau. Aduh. Jadi ibu sedang hamil? Iya, suster. Dokter. Dok, ternyata pasien kita ini sedang hamil, Dok. Dan dia mengalami pendarahan, Dok. Baik. Dokter. Apa saya periksa? Saya mohon, dokter, selamatin anak saya, dokter. Selamatin anak saya, dokter. Apapun yang terjadi. Sabar ya, Ibu ya. Maaf, Bu. Ada apa dengan kandungan saya, dokter? Anak saya masih ada dalam kandungan saya, kan, dokter? Sepertinya sudah sangat rentan untuk dipertahankan. Kondisi bayi ibu, detak jantungnya benar-benar berhenti. Gak mungkin, dokter. Ibu. Gak mungkin, dokter. Anak saya gak mungkin. Dokter pasti salah, kan, dokter? Ya Allah, Ma. Tidak, Bu. Dokter, saya sudah melewati begitu banyak cobaan dan anak saya selalu kuat, dokter. Yang ini gak mungkin. Astagfirullahaladzim. Ibu yang tenang itu. Sabar ya, Bu ya. Maya nggak bisa diem di sini aja, Ma. Kasihan Kak Najwa di dalam, Maya harus tahu keadaan Kak Najwa. Maya, udah. Kamu di sini aja ya sama Mumtaz. Biar Mama yang masuk. Mama juga benar-benar khawatir sama keadaan Najwa. Jangan, percuma masuk ke sana. Kami saja tadi diusir. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Najwa? Apakah Rehan tahu kondisi istrinya seperti ini? Sudah hampir bisa. Sebentar lagi pasti terbuka. Ya Allah. Ya Allah, bantu aku untuk membuka ini. Dengan sangat menyesal, saya harus menyampaikan bahwa janin dalam kandungan ibu sudah tidak ada. Dokter, anak saya nggak mungkin nggak ada, dokter. Tidak, Bu. Janin dalam kandungan ibu benar-benar sudah tidak ada. Dan sekarang tindakan yang akan kami lakukan adalah melakukan kuretisasi. Enggak. Dokter nggak boleh bicara gitu. Saya ibunya. Saya bisa merasakan detak jantung anak saya masih ada, dokter. Dokter nggak boleh sembarangan, dokter nggak boleh, dokter. Saya nggak akan membiarkan siapapun mengambil anak saya. Dokter pasti salah. Dokter pasti udah salah diagnosa, kan, dokter? Tidak, Bu. Enggak. Bilang sama saya, anak saya masih ada, dokter. Ibu yang tenang, Bu. Kami mohon maaf, Bu. Kami dapat merasakan kesedihan Ibu. Tapi kami juga tidak bisa berbuat banyak, Bu. Mohon maaf, Bu. Ibu yang tenang ya, Bu. Sekarang Ibu istirahat aja. Astagfirullahaladzim. Anak Mama, maafin Mama, nak. Mama janji dokter akan menyelamatkan kamu. Kamu jangan khawatir, sayang. Bu, tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Kak Najwa waktu Ibu menemukannya? Tadi kami melihat Najwa sedang merangkak ke pinggir trotoar. Keadaannya sungguh mengenaskan. Dan saat itu
dia sudah mengalami pendarahan dan sakit yang hebat. Iya, waktu kami tanya dia bercerita, tadi itu dia bersama suaminya. Terus dia pingsan. Setelah dia sadar dari pingsannya, ternyata dia sudah tidak melihat suaminya ada di situ lagi. Ya Allah, kemana Mas Rehan? Gak mungkin Mas Rehan meninggalkan Kak Najwa begitu saja. Apalagi Kak Najwa mengalami pendarahan. Astagfirullahaladzim, sebenarnya apa yang terjadi? Maya, biar Mama gendong Mumtaz. Kamu telepon Rehan ya. Telepon kakak kamu. Bella, pokoknya kamu itu sekarang berhutang budi pada ibu. Ya Ibu, saya hargai semua Ibu lakukan buat saya. Dan atas kesaksian Ibu, saya jadi terbebas dari tuduhan. Bukan itu saja Bella, ibu juga sudah meyakinkan polisi bahwa yang melakukan penganiayaan dan penculikan itu adalah Gulu. Saya berharap semoga mereka selamanya di penjara. Itu sih tergantung kamu Bella. Kalau ibu kan, ibu sudah menjalankan bagian ibu. Dan ibu harap kamu jangan lupa bahwa kamu itu sudah... Saya hargai kok jasa-jasa Ibu. Dan Ibu nggak usah khawatir. Saya akan melipat gandakan semua yang udah Ibu lakukan. Asalkan satu. Ibu bisa meyakinkan Rehan dan Najwa untuk menuntut Priti. Tapi Bella, kalau soal Rehan, ibu bisa menjamin. Tapi kalau soal Najwa, ibu tidak bisa menjamin Bella. Karena ibu sekarang tidak tahu di mana keberadaan Najwa. Ya Allah, Ma nggak aktif. Apa mungkin kalian ganti nomor ya, Ma? Sekarang kamu hubungi Tante Priyanka, ibunya Rehan. Mas, tapi gak mungkin main nelfon Tante Priyanka. Mama kan tahu sendiri, Tante Priyanka kalau dengar suara Mayang pasti udah langsung emosi. Jadi gak mungkin, Ma. Ya Allah. Lalu bagaimana ini? Kasihan Najwa. Dia dalam keadaan seperti ini. Tapi suaminya tidak ada di sisinya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama Najwa? Apa sebaiknya aku telepon Mas Aldi saja ya? Aku mengerti Mas Aldi nggak mau aku melihatnya menderita karena penyakitnya. Tapi sebenarnya Mas Aldi salah. Permintaannya itu justru membuat aku tersiksa. Apalagi sekarang gak ada kabar sama sekali tentang Mas Aldi. Lebih baik aku sakit hati karena kehilangan orang yang aku cintai karena telah berjuang melawan sakit. Bukan karena malah menyuruh aku untuk menjauh. Maya, Mama tahu siapa yang harus dihubungi. Dan Mama yakin dia pasti tahu keberadaan Rehan di mana sekarang. Ayo masuk. Enggak! Saya nggak salah. Ya udah masuk. Enggak! Ayo cepet masuk, Mbak. Bapak dengerin saya nggak sih? Saya bisa nutup Bapak sekarang. Ya udah, masuk, Mbak. Oh, tolong saya, Pak. Pak! Tolong lepasin saya, Pak! Awas kamu Bella dan Priyanka ya. Aku akan balas kamu. Tunggu aja waktunya. Jadi Ibu nggak tahu Najwa ada di mana? Ibu bilang kalau misalkan Najwa itu sama Ibu. Gimana sih? Iya, tadinya memang begitu. Tapi setelah itu Najwa kabur. Kabur? Berarti Ibu bohong sama saya? Bella, kamu jangan marah dulu. Kamu harus melihat sisi positifnya. Dengan kaburnya Najwa, Rehan akan menganggap bahwa istrinya itu sudah tidak peduli lagi sama dia. Dan
kamu bisa mendekati Rehan. Bukankah itu akan sangat menguntungkan kamu, Bella? Kamu itu bisa mendekati Rehan dan mencari simpati Rehan tanpa gangguan Najwa. Saya nggak menyangka kalau ibu secerdas ini. Bella, tapi kamu itu jangan lupa ya, bahwa kamu itu sudah menjanjikan memberikan kepada ibu apa yang ibu inginkan. Ibu nggak usah khawatir. Saya akan penuhi janji saya dan saya akan memberikan ibu mobil yang terbaru. Kamu serius? Berantakan semua rencana gue. Gimana pun caranya gue harus segera keluar dari tempat ini. Karena gue harus menjalani rencana gue demi mama. Ada punya handphone gak lo? Siapa kau? Baru masuk juga nanya HP. Gue tahu salah satu dari lo tuh pasti punya handphone. Di sini tidak boleh bawa HP. Gue butuh handphone lo karena ini masalah hidup mati nyokap gue. Kalau lo nggak minjemin handphone lo, halo, ini gue Goldie. Gue butuh bantuan lo sekarang. Oke. Dokter, saya ibunya dokter. Saya bisa merasakan kalau anak saya masih ada. Tolong dokter, pastikan sekali lagi dokter. Maaf Bu, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kami tidak yakin kalau janin dalam ibu masih ada. Saya mohon dokter. Saya mohon dokter, saya mohon. Pastikan sekali lagi dokter. Baik Bu. Jantungnya berdetak, Bu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya Allah dokter. Benarkah dokter? Iya, Bu. Ini benar-benar keajaiban, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Saya udah bilang sama dokter, saya yakin anak saya pasti akan bertahan, dok. Terima kasih dokter. Terima kasih atas kesabaran dokter dan usaha keras dokter. Iya, Bu. Sama-sama. Ini juga berkat usaha Ibu juga. Ibu sangat kuat dalam menghadapi cobaan ini. Saya harus kuat demi anak saya, dokter. Saya dapat merasakan kebahagiaan Ibu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau janin dalam kandungan Ibu ini masih sangat lemah. Jadi, apa yang harus saya lakukan, dokter? Saya sarankan Ibu jangan melakukan hal yang berat-berat dulu, Bu. Seperti turun dari tangga atau mengangkat barang yang berat-berat. Nanti setelah usia kandungan Ibu 7 bulan, baru Ibu bisa melakukan kegiatan seperti biasa lagi. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Ibu. Ya Allah, apa mungkin aku bisa istirahat? Sementara banyak yang harus aku selesaikan saat ini. Alhamdulillah, teralis ini akhirnya bisa dibuka juga.
Aku harus bisa keluar dari sini secepatnya. Sebelum ada orang yang tahu. Ya Allah, berikan kekuatan. Berikan kekuatan untuk bisa menemukan Najwa. Kaki ini rasanya sakit sekali, Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan lebih untuk mengangkat kaki ini yang sakit. Rasanya sakit dan berat. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku yakin Najwa membutuhkan bantuanku sekarang. Aku harus menemukannya. Ya, aku harus mencari istriku. Aku cari di tempat kami berpisah. Tunggu aku, Najwa. Ya Allah, aku harus bisa. Dion, nanti kalau Tante ini tanya, kamu harus bilang kalau kamu sudah lama memperhatikan Rahel. Ya? Dong senyum dong sayang, jangan bete gitu. Udah gak apa-apa. Yang penting Tante Rini merasa bahwa Rahel itu istimewa di mata kamu, ya? Udah lagi, percuma aja semua ini. Dion, gak ada yang percuma. Rahel itu lulusan terbaik Universitas Kedokteran. Hampir semua rumah sakit minta dia untuk menjadi staf ahli kedokteran. Gak kayak Najwa, titel sarjana biasa. Kerjanya cuma warawiri gak jelas. Mami juga udah berkali-kali bilang sama dia, apalagi waktu dia menikah dengan Aldi. Najwa itu hanya seekor lalat dan gak pernah akan mampu menjadi seekor kupu-kupu. Udah Dewi, Mami jangan terlalu menjelekkan Najwa. Buat apa Mami jelekin Najwa? Memang dia nasibnya udah jelek. Kamu kenapa sih Dion? Setiap kali Mami ngomong kenyataan tentang Najwa, pasti kamu ngambek. Kamu suka sama Najwa? Hah? Ingat Dion, Najwa itu udah punya suami. Dan aib bagi seorang laki-laki kalau dia menyukai perempuan yang sudah bersuami. Seperti nggak ada perempuan lain aja. Ya Allah. Laki-laki macam apa aku ini? Baru merasa sakit begini saja. Aku sudah hampir menyerah. Rasa sakitku tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan Najwa karena aku. Tapi aku akan buktikan pada Najwa bahwa aku pantas menjadi suami yang bertanggung jawab. Itu gerbangnya. Setelah keluar, aku harus meminta bantuan dari orang yang mungkin ada di luar. Semoga ada orang yang bisa memberikan bantuan. Aku butuh kekuatan untuk buka gerbang. Ini tidak akan mudah. Siapa yang membuka gerbang? Duh, ini kok gemboknya susah sekali sih dibukanya. Lama banget sih Bu buka pagarnya. Namanya juga gembok tua. Mungkin kuncinya sudah karatan. Sebentar ya, sebentar. Terus kita harus nunggu berapa lama lagi di luar kayak gini? Nah, udah buka. Ayo masuk dalam. Ayo masuk dalam. Ibu, Bella. Bella, ayo kita masuk. Kamu bisa langsung lihat Rehan sekarang. Ibu pasti mencariku. Aku harus segera meninggalkan tempat ini sebelum ibu berhasil menemukan aku lagi.
mau lihat siapa yang datang. Bu, cepetan dong. Tadi buka pagar udah lama, sekarang buka kamar Rehan juga lama. Bella, sabar. Dan ibu kasih tahu kamu ya, kamu itu harus bersikap yang wajar. Karena maklumlah, Rehan itu perasaannya lagi sensitif. Karena dia baru kehilangan Najwa, ya. Cepetan buka pintunya. Iya. Rehan! 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 Kok kosong? Rehan mana? Ibu gimana sih? Rehan! Rehan! Ya ampun, itu jendelanya terbuka. Rehan kabur! Aku harus lewat mana ini? Lewat pintu gerbang? Jelas tidak mungkin. Aku harus lompat. Tapi apa aku bisa? Aku harus lompat. Aku harus bisa melompati pagar ini. Ya Allah, berikan hamba-Mu kekuatan untuk sanggup melewati pagar ini. Bantu aku ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Kamu bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada Najwa. Dan lebih baik daripada Mayang, perempuan yang sudah menolak kamu itu. Tunjukkan dong kalau kamu punya harga diri. Mami, aku menganggap Najwa itu sebagai mantan kakak ipar aku, nggak ada lebih. Aldi titipin Najwa ke aku untuk aku jagain dia. Siapa? Mayang, kebetulan sekali aku baru aja mau telepon dia. Jangan diangkat. Kenapa? Kamu suruh dia telepon kamu? Hah? Ya. Diangkat. Apa sih? Kamu harus fokus ketemu sama Rahel. Udah balikin, May. Udah, balikin. Balikin. Nggak boleh. Apa ini? Kenapa? Hah? Kenapa? Kita lagi bercandaan. Oh, bercanda. Permisi Ibu, apakah ada keluarganya Bu Najwa? Iya Sus, kami adalah keluarga Bu Najwa. Gimana Sus? Bu Najwa sudah bisa ditemui Bu. Alhamdulillah. Yes. Sayang. Ayang, Bu Harini, Kak Najwa, gimana kakak baik-baik aja kan? Aku hampir saja kehilangan bayi yang aku kandung. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan aku memilikinya. Syukur alhamdulillah. Najwa, tadi kami benar-benar khawatir saat melihat kamu masuk ke ruang IGD dan teriak kesakitan. Ibu benar-benar gak punya hati. Kamu kenapa, Nak? Sampai bisa seperti ini. Di mana Rehan? Kenapa dia nggak bersama kamu? Aku lagi-lagi kehilangan Rehan. Tante.
Waktu kita antri di mesin ATM, ada kakek-kakek masukin kartunya. Kok ditolak sama mesin ATM? Taunya apa? Pas kita bantu, ternyata yang dimasukin kartu penduduk. Ada-ada aja. Udah pikun mungkin ya. Apa sih yang mereka ketawain? Cerita garing kayak gitu aja ketawa. Aduh, Mayang kok nggak telepon balik ya? Aku harus telepon dia balik. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Mumtaz. Dion, Mami sama Tante ini mau masuk dulu ya. Kamu ngobrol dulu sama Rahel ya. Yuk. Sebentar. Tante Rini, Rahel. Tanpa mengurangi rasa hormat aku ke kalian, aku mau minta maaf. Karena kalau menurut aku, perjodohan ini nggak akan berhasil. Karena sekarang, aku udah punya seseorang wanita yang aku cintai. Dan aku akan menikahi dia. Kamu ngomong apa, John? Rahel, aku nggak ada maksud untuk menjatuhkan kamu. Aku minta maaf. Ya sudah, aku permisi dulu kalau gitu ya. Assalamualaikum. Ibu bilang tadi Rehan ada di rumah. Sekarang tapi Rehan nggak ada. Ibu bohongin saya ya? Bella, ibu untuk apa membohongi kamu? Kamu tadi kan lihat sendiri jendela kamar Rehan itu dibuka paksa. Berarti Rehan itu kabur. Oh, Rehan kabur. Terus sekarang kita harus cari dia kemana? Ibu tuh nggak mikir apa saya itu capek, tau nggak? Bella, kamu bilang kamu itu kan mau mendapatkan Rehan. Masa baru sebegini aja sudah capek? Lagi pula Rehan itu kan kakinya lagi sakit. Dia itu nggak bisa jalan. Sebaiknya kita cari keluar. Ayo, ayo. Ya Allah Kak Najwa. Kakak jangan turun dulu. Kak dari tempat tidur kakak kan masih lemah. Aku udah gak kenapa-napa, Maya. Kakak istirahat lagi aja ya. Ibu, sebaiknya jangan turun dulu ya Bu dari tempat tidur. Ibu harus banyak istirahat ya Bu. Suster, saya nggak bisa lama-lama di sini, Suster. Saya harus menemui suami saya. Kak, istirahat aja Kak. Bu Naswa, Ibu harus dirawat inap karena Ibu masih dalam pengawasan kami. Kandungan Ibu harus dikontrol setiap saat untuk memastikan kalau janin Ibu baik-baik saja. Dokter, percayalah. Saya yakin dokter, insya Allah saya bisa menjaga anak saya dan kandungan saya. Saya mohon dokter izinkan saya keluar dari sini. Tapi Ibu harus benar-benar bed rest ya. Iya dokter, saya janji saya akan istirahat dan saya akan bed rest di rumah. Karena saya juga nggak mampu membayar biaya rumah sakit kalau saya berlama-lama di sini. Ya Allah Kak, soal biaya kakak nggak usah mikirin, biar aku sama mama yang ngurus. Yang penting kakak sehat. Maya, kakak nggak mau nyusahin siapa-siapa. Percayalah Maya. Biarkan kakak pulang. Mudah-mudahan Mayang jawab telepon aku. Udah lama aku nggak dengar suara dia. Aku jadi deg-degan kayak gini ya. Bentar, sayang. Bentar ya sayang ya. Bentar sayang. Mayang, itu ada telepon. Biarin aja Ma, lagi repot gini. Najwa, kamu untuk sementara ini tinggal di rumah Ibu ya. Nanti kita bisa sama-sama cari Rehan. Kalau boleh, tolong anterin aku aja ke rumahnya Bunda Bianca. Rehan pasti ada di sana. Iya, Ma. Kita pulang ya. Ayo.
Sayang, ayo sayang. Pulang. Yuk. Ya. Sebentar ya, biar Mama masukkan Mumtaz ke mobil. Mama, nih mah, buat mainannya Mumtaz. Nih sayang, sebentar ya. Nih, kamu bisa mainan mobil di dalam. Mama bantuin sendiri. Kamu duduk dulu ya sayang, biar nenek bantuin mama kamu. Nyu. Main HP dulu, main HP dulu. Oh, tuh cekut. Halo, Assalamualaikum Mayang. Halo, Mayang. Mayang, ini aku Dion, Mayang. Halo? Kok malah suara bayi sih? Halo, Mayang? Pinter. HP-nya keinjak. Bentar. Ayo kita berangkat. Mama tadi pinter main HP ya? Mumtaz. Itu suara anak aku, Mumtaz. Iya, dia bisa nelfon. Iya. Lagi yuk. Telepon. Udah nama siapa sih tadi ya? Itu tuh main HP lagi. Mumtaz anak papa. Papa kangen sekali sama kamu. Mami apa-apaan sih? Aku lagi dengerin suara anak aku, Mi. Mami nggak pikirin sama sekali. Dion, kamu itu bikin malu Mami. Memalukan. Jangan harap Mami akan memaafkan kamu, Dion. Karena setelah ini, Mami akan... Kamu sudah bikin malu Mami, Dion. Mi, Mami apa-apaan sih, Mi? Dikit-dikit udah kayak ABG aja, tau nggak? Dion, kamu tuh nggak pernah mau menghargai Mami. Kamu nggak pernah mau membahagiakan Mami. Nggak pernah kamu, Dion. Kamu malah mempermalukan Mami sampai persahabatan Mami dengan Tante ini putus. Kenapa sih? Kamu tuh betul-betul nggak tahu diri. Anak durhaka, Dion. Kenapa sih sekali-sekali kamu bikin Mami bahagia, Dion? Kenapa kamu nggak mau? Hah? Mi, tunggu, Mi. Mami. Aduh, Rehan kemana sih? Heran ibu sama dia. Ini semua pasti gara-gara Najwa. Pasti Najwa memasang jebakan setelah melihat ibu pergi. Dan dia masuk ke dalam dan menculik Rehan. Aduh ibu, udah deh. Jangan ngedumel terus. Kok ibu ngedumel terus, gimana Rehan bisa ketemu? Tapi ibu ini terbawa emosi. Ya Allah, tolonglah hambamu ini yang hanya ingin menolong istri hamba, ya Allah. Itu dia.